أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Alhamdulillah kita dapat berkumpul di majelis ilmu yang sangat mulia ini. Rasulullah bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah." Barang siapa yang menempuh jalan untuk mencari ilmu, Allah mudahkan dia untuk mendapatkan jalan menuju surga. Jadi ini adalah jalan kita menuju surga. Kenapa sekalian ini jalan menuju surga? Dengan majlis ilmu seperti inilah kita menambah hidayah Allah, menambah bekal ilmu yang akan mempengaruhi pikiran dan hati kita untuk menyempurnakan ibadah kita, penyembahan dan kepatuhan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak sekalian, saya mau minta pendapat sekalian. Kita pada hari ini insyaallah akan bersama-sama mempelajari bacaan surat yang kita baca sehari-hari. Untuk doa iftitah itu saya akan menyampaikan dua bacaan yang boleh dipilih satu dari dua itu karena masing-masing punya landasan. Apakah saya menyampaikan saja kedua bacaan tersebut ataukah biar sedikit tapi dikuasai? Satu dikuasai atau dua, tiga sekilas saja, sejalan saja. Nah, Bapak mau gimana? Dikuasai betul sampai dikuasai. Kalau dikuasai itu saya akan mengupayakan Bapak betul-betul bisa menangkapnya dengan jelas. Kira-kira milih yang mana, Pak? Untuk diketahui sekilas saja atau untuk dikuasai? Hah? Dikuasai. Nah, kalau dikuasai kita nggak perlu mengejar kuantitas. Tidak perlu kuantitas, tapi kita sedikit, tapi kita bisa menangkapnya. Gitu gimana, Pak? Nah, sebelumnya saya mau bertanya, Bapak di sini lebih banyak membaca Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya atau Allah berkabiro? Nah, kalau gitu gini saja, Pak. Kita fokus saja di Allah berkabir saja ya. Nah, itu saja yang kita pelajari. Karena kalau saya ajarkan Allahumma ba'id, belum tentu diamalkan kan? Ya. Sebenarnya bukan sebenarnya sekalian kita tidak perlu membeda-bedakan Pak ya. Ya, betul. Kalau orang Muhammadiyah biasanya Allahu ba'id, kalau orang NU Allah berkabir. Itu biasa, tapi karena yang dibaca oleh Muhammadiyah itu adalah hadis Nabi juga, yang diamalkan adalah hadis Nabi juga, maka kita tidak perlu membeda-bedakan ini bacaan orang NU atau ini bacaan orang Muhammadiyah. Misalnya. Baiklah, saya akan tulis di papan tulis. Kita niatkan yang kita pelajari pada malam hari ini betul-betul untuk kita kuasai betul. Maksud saya adalah Bapak tahu arti setiap kata-kata dari bacaan iftitah ini, tahu artinya, tahu maksudnya. Nah, sebaiknya Pak, ini kan kita ada waktu lebih kurang, apakah ada nanti dibuka pertanyaan enggak? Boleh, gini saja, kalau ada yang kurang jelas langsung saja ditanya Pak ya. Kalau ada yang mau ditanya langsung ya angkat tangan, ditanya.
Kita ada waktu lebih kurang, kalau azan Isya 20 berarti ada lebih kurang 45 menit. Ini cukup untuk kita menguasainya. Ya. Cukup untuk kita menguasainya, asalkan Bapak, Ibu-ibu konsentrasi apa yang saya terangkan. Mudah-mudahan ingat di otak kita, Pak. Baiklah. Ini mohon maaf, Bapak yang mungkin sebelah sana yang tidak melihat tulisan saya mungkin rugi kalau nggak melihat tulisan. Mungkin terserahlah ya. Dimiringkan boleh juga, miring dikit aja. Nah ya. Nah, oke ya. Ini penanya sudah sakaratul maut ini, Pak. Pasang. Iya. Iya. Kalau mobil tuh Pak sudah klip, nah itu sakaratul maut, Pak. Iya. Yang tidak kelihatan nak maju lebih dekat tidak apa-apa, Pak. Nak maju lebih dekat silakan, Pak. Ini kita ini nak menguntungkan untuk diri kita. Ya nak maju sini tidak apa-apa, Pak. Ayo maju. Karena kita ini nak belajar untuk diri kita dewek, Pak ya. Dan belum tentu akan berulang kesempatan ini. Nah, Pak. Yang ini Ustaz. Oh ya. Oh, panjang. Ini baru penggalan pertama dari doa iftitah. Kalau saya tuliskan ini wajah tu jelas. Biar sedikit ini dulu Pak ya, nanti selesai saya tambahkan Pak ya. Bismillahirrahmanirrahim. Mari sama-sama kita buka dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Doa iftitah itu adalah bacaan yang kita baca setelah takbiratul ihram. Setelah takbiratul ihram. Apa hukumnya? Hukumnya sunnah. Bagus untuk dibaca. Bisa kalau bahasa kita itu pemanasan untuk memfokuskan kita pada bacaan Al-Fatihah yang wajib. Kita baca, kita mendapatkan pahala. Kalaupun tidak, tetap sah salat kita. Jadi yang tidak baca langsung bi Allahu Akbar Al-Fatihah boleh. Misalnya waktunya mepet, langsung Allahu Akbar Al-Fatihah boleh. Tapi kalau waktunya agak panjang atau salat sendiri, bagus kita baca ini. Allahu Akbar kabira. Allahu Akbar kabira. Kalau Allahu Akbar artinya apa? Allah Maha Besar. Nah, ini akbar ini kalau sifatnya itu kabir, besar. Tapi kalau akbar yang maha besar. Yang
maha besar. Kabiro, sungguh dia Allah maha besar. Sungguh benar, sungguh-sungguh Allah itu besarnya. Jadi kabiro di sini yang kedua ini, Pak ya, adalah untuk mempertegas bahwa benar-benar Allah itu maha besar. Paham Pak ya? Ini adalah kata untuk mempertegas bahwa Allah itu benar-benar maha besar. Sungguh besar, Allah yang maha besar itu sungguh-sungguh benar kebesarannya. Sungguh-sungguh benar kebesarannya. Itu maknanya, itu artinya. Walhamdulillah. Apa artinya walhamdulillah? Segala puji bagi Allah, milik Allah, kepunyaan Allah. Katsiro. Artinya apa, Pak? Walhamdulillah katsiro apa? Ini walhamdulillah katsiro satu penggal, Pak ya. Satu penggal. Ini satu rangkaian. Ini sampai sini satu rangkaian kedua. Walhamdulillah katsiro apa artinya? Walhamdulillah katsiro. Segala puji milik Allah katsiro, yang diucapkan berkali-kali. Pujian yang banyak bagi Allah. Katsiro artinya banyak. Jadi walhamdulillah, segala puji bagi Allah yang banyak disampaikan, yang banyak dipujikan, yang banyak disebut-sebut. Jadi katsiro artinya apa? Banyak. Asal katanya banyak. Katsiro asal katanya banyak, kabiro asal katanya besar. Tapi kalau di sini yang memang benar Allah itu maha besar. Kalau ini segala puji bagi Allah dengan ucapan yang banyak. Paham Pak ya? Wa subhanallahi bukrata wa asila. Ini satu rangkaian juga ini. Satu rangkaian makna. Wa subhanallahi, wa ini artinya dan. Subhanallahi, maha suci Allah. Bukrata wa asila, yang disampaikan di waktu pagi. Bukranya pagi. Wa asila petang. Jadi ini artinya segala puji dan maha suci Allah. Bukratan wa asila, di waktu pagi dan petang. Maksudnya adalah segala puji bagi Allah yang disampaikan, yang diucapkan sepanjang waktu pagi dan sepanjang waktu petang. Paham Pak? Jadi segala puji bagi Allah itu kita sampaikan kepada Allah sepanjang waktu pagi dan petang. Jadi bukan sekedar sekali Allah Maha Suci saja, tapi sepanjang pagi dan petang itu kita menyampaikan kesucian Allah. Ini adalah arti dan makna yang saya sampaikan. Sekarang mari kita dalami lagi Pak ya. Saya sudah menyinggung ketika kita memulai sholat itu dengan membaca takbiratul ihram. Takbiratul ihram, Allahu Akbar. Ingat Pak ya, Allahu Akbar itu jangan hanya kita jadikan bacaan yang tanpa kita pahami, yang tanpa kita sadari. Kadang Allahu Akbar, dia tidak memikirkan maknanya. Seharusnya apa Pak? Kita ucapkan dengan lisan kita, otak kita mencerna maknanya, dan hati kita membenarkan, menerima, mengakuin itu. Pak ya, Allah Akbar, Allah Maha Besar. Waktu takbir, Allah Maha Besar. Berarti selain Allah itu kecil. Yang saya sudah sampaikan dengan panjang lebar makna Allah Akbar itu. Kalau boleh saya ulangkan lagi Pak, ketika kita takbiratul ihram, Allahu Akbar, itu kita menyampaikan pernyataan bahwa Allah itu sungguh maha besar. Allah sungguh maha besar. Bagaimana kebesaran Allah? Lah ciptaannya saja
Tidak terkira Pak, alam semesta ini Pak galaksi-galaksi, benda-benda alam yang jumlahnya miliunan, triliunan yang tidak bisa kita hitung Pak. Kalau ahli astronomi Pak menghitung ini sebagai perumpamaan saja. Tahun 2000 sekian miliar. 2010 bertambah lagi. Kenapa? Karena begitu luasnya angkasa alam raya ini Pak. Begitu luasnya. Alam raya itu semuanya ciptaan Allah. Lah kalau ciptaannya saja sudah begitu dahsyat luar besarnya, apalagi Allah. Allah itu tidak ada yang serupa dengan Allah. Allahu laisa kamitslihi syai'un. Allah tidak ada yang serupa dengan Allah. Laisal khaliqu kal makhluk. Tidaklah sama pencipta dengan ciptaan. Jadi kita sadar betul betapa besarnya Allah dan betapa kecilnya selain Allah. Dan itu makna yang pertama. Yang kedua maknanya juga bahwa ibadah sholat yang kita lakukan saat ini dengan kita bertakbir itu lebih penting, lebih utama, lebih tinggi nilai kedudukannya ketimbang apapun yang dilakukan oleh manusia. Wala dzikrullahi akbar. Wallahu ya'lamu ma tasnaun. Ini disebutkan dalam Al-Qur'an. Wala dzikrullahi akbar. Ingat Allah itu adalah sesuatu yang besar, yang agung. Di antara ingat itu adalah salat. Jadi ketika Allah Akbar berarti kita sudah salatku ini lebih penting dari yang lainnya. Lupakan semuanya, Pak. Lupakan gawe yang dilupakan, utang kita lupakan, kesedihan juga dilupakan Pak. Kegembiraan dilupakan dulu Pak. Jadi kalau kita sedih-sedih Pak ya, kadang-kadang kan bawa-bawa Pak ya. Ada masalah terbawa, itu lupakan dulu Pak. Karena dunia ini kecil Pak. Masalah apapun, kesedihan apapun, musibah apapun, nikmat apapun yang kita rasakan di dunia ini Pak, semuanya kecil dibandingkan dengan yang di akhirat. Kesulitan di akhirat itu Pak, itu lebih sulit lagi bagi orang-orang yang masuk neraka. Kesenangan didapatkan oleh orang-orang yang beruntung tidak seberapa dibandingkan dengan orang yang masuk surga Pak. Nikmatnya itu tidak terkira-kira Pak. Jadi semua urusan dunia itu kecil dibandingkan dengan urusan akhirat. Jadi mengingat Allah, ibadah salat itu kita yakini dengan Allah Akbar itu lebih penting daripada semua pekerjaan kita, semua urusan kita. Jadi dengan begitu Pak, kita bisa plong dengan sholat kita. Kalau kita marah dengan orang sebelum sholat Pak, itu marah itu tidak ada artinya dibandingkan dengan sholat kita. Kecil itu. Makanya kenapa orang Pak setelah sholat itu Pak, ada matinya. Jarang Pak orang di sholat itu berantem lagi. Tidak Pak. Oke, tapi kalau ada emak-emak, bapak-bapak berantem, sholat, berantem lagi, pasti itu. Pasti itu sholat tidak berpengaruh. Karena sholat itu akan menenteramkan, melupakan orang. Malah kadang-kadang ketika sholat itu muncul Pak ya, hidayah. Aduh, dia suamiku, begitu berharganya bagiku. Dia istriku, begitu berharganya. Aku sayang sama dia. Akhirnya apa Pak? Sudah. Akhirnya sama-sama nurunkan ego masing-masing, nurunkan tensi marah emosi mereka. Jadi itu yang kedua Pak ya. Termasuk juga yang ketiga, mana Allah beri itu bahwa balasan Allah itu, balasan di akhirat itu lebih utama dari dunia. Nah, itu makna Allah Akbar yang kita gunakan waktu takbir. Nah ini diucapkan lagi dalam iftitah. Berarti yang sudah kita Allahu Akbar, sudah kita pahami makna yang saya sebutkan barusan Pak ya. Nah, diperkuat lagi takbiratul ihram itu dengan bacaan iftitah ini. Allahu Akbar kabira. Maha besar Allah Akbar yang maha besar. Kabiro dengan sebesar-besarnya. Dengan sebesar-besarnya, dengan kebesaran yang sebenar-benarnya.
Gimana Pak? Allah Maha Besar dengan sebesar-besarnya, dengan kebesaran yang sebenar-benarnya. Paham Pak ya? Makna Allahu Akbar kabira. Coba kita ulangi kata-kata yang saya Pak ya. Maha besar Allah yang sebesar-besarnya dengan kebesaran yang sebenar-benarnya. Mari kita hafal Pak kata-kata itu Pak. Sekali lagi Pak ya. Ikutin Pak dalam hati Pak ya. Maha besar Allah yang sebesar-besarnya. Ya. Yang sebesar-besarnya, yang kebesarannya sebenar-benarnya. Jadi kita meyakini betul kebesaran Allah itu sesuai dengan kebesaran yang cocok dengan Allah. Dan bahwa Allah itu kebesarannya tidak bisa diukur. Ya, tidak bisa kita mengukur kebesaran Allah Pak. Begitu tingginya Allah, kita makhluk siapa kita? Ingat Pak, siapa kita Pak? Tidak bisa kita menakar Allah. Tidak bisa kita membayangkan kebesaran Allah. Makanya kabiro, sebesar-besarnya yang Allah lebih tahu. Dengan kebesaran yang sebenar-benarnya, yang cocok dengan Allah. Yang kedua, walhamdulillahi katsira. Segala puji bagi Allah dengan ucapan, dengan pujian yang sebanyak-banyaknya. Kalau di sini Pak ya, dengan katsira, dengan ucapan pujian yang banyak. Maksudnya yang sebanyak-banyaknya. Nah sekarang apa maksud alhamdulillah Pak? Ketika kita mengucapkan alhamdulillah Pak, kita dengan begitu menetapkan bahwa Allah satu-satunya yang berhak untuk dipuji, yang berhak untuk dipuja, dipuji, milik Allah. Kita menetapkan itu, dan di waktu yang sama kita menetapkan bahwa selain Allah tidak layak untuk dipuji. Hakikatnya tidak layak untuk memiliki pujian. Jadi kalau kita ganteng, woi siapa yang ciptakan kau? Kalau kau hebat sebagai seorang pekerja, pegawai, kehebatanmu itu dari siapa? Siapa yang memberikan kamu tenaga untuk kamu bisa bekerja? Siapa yang menganugerahkan padamu keahlian sehingga kamu mampu bekerja? Siapa yang memberikan nyawa kepadamu sehingga kamu mampu bekerja? Semuanya dari Allah. Kalau begitu, kalau kamu tanpa modal, maka yang memberikan modal sehingga kamu mampu bekerja itu yang lebih patut untuk dipuji. Dia Allah yang tepat, yang lebih berhak untuk dipuji. Jadi dengan begitu Pak ya, ketika kita alhamdulillah ini, kita tidak sombong Pak. Tidak sombong gitu Pak. Apapun kehebatan kita, apapun yang kita miliki. Aku paling kaya di kampung ini. Kekayaan kamu kan titipan juga. Nanti kalau kamu sudah sakaratul maut, kamu tidak bisa berkuasa dengan hartamu. Kalau sakaratul maut biasa. Pecah lagi Pak nyuruh-nyuruh. Berikan mobil Fortuna. Tidak bisa mengucap. Kalaupun terucap misalnya, Fortuna tidak akan dibelikan oleh anak ahli waris Pak. Itulah Pak. Jadi sementara Pak ya, makanya kita yang sombong Pak. Ganteng, agaklah tua Pak. Keriput juga, cantik, pion, nenek-nenek, nah hilang cantiknya Pak. Di Pulau kadang-kadang sudah banyak yang buyar Pak ya, gantengan cantiknya. Tapi insya Allah Pak, kalau kita rajin sholat Pak, rajin zikir kepada Allah, rajin baca Quran, berbuat baik Pak. Walaupun kita 50 tahun, 60 tahun, tetap ganteng. Ganteng siapa Pak? Wajahnya itu sejuk, teduh, enak dipandang. Ngapa? Wajahnya bersih dengan wudhu. Wudhu Pak. Tapi orang tidak sholat Pak. Kegantengannya itu, kegantengan yang membuat dia tertipu. Gantengnya tidak cerah. Dan kita, ya mohon maaf Pak ya, bukan kita merendahkan Pak ya. Kalau ada artis-artis yang misalnya artis Korea yang bukan Muslim Pak ya,
Dia ganteng, kamu kegantenganmu itu tidak dipandang oleh Allah karena kamu tidak beriman. Kecantikanmu itu siapa kamu? Kalau sama tidak sholat dipandang rendah di mata Allah. Sama dengan artis-artis di Indonesia juga berlaku itu, Pak ya. Berlaku itu. Ya. Ya. Kalau kita tarik kesimpulan, pikiran kita itu kosong. Apa di mana? Pikiran kita membayangkan, Pak, membayangkan maknanya. Membayangkan makna. Ya. Bukan kosong, Pak ya. Membayangkan makna. Kalau kosong, Pak, tidak tertangkap kita makna Allah Akbar itu. Sebab Ustaz yang ditakutkan. Bagaimana kita Allah ada di atas besar cahaya jadi sirik, takutnya dari jadi sirik, Ustaz. Takutnya dari sirik kalau kita terbayang. Jadi kalau pada saat Allah itu kita bayangkan artinya saja. Demikian juga yang lainnya. Okay. Sulit sekali. Ya. Ya, maksud Bapak ini harus dimaknina. Ya. Sholat itu harus dimaknina. Ya. Lalu kita mendapatkan yang namanya sholat. Kalau tidak sesuai dengan apa yang diperintahkan Allah dan apa yang diperintahkan oleh Rasulullah, ya nanti akhirnya sholat kita akan tertolak. Ya. Oke. Kira-kira kalau memberikan gambaran pada saat kita takbir itu yang mengetahui kita sebagai manusia biasa. Aku yang namanya terpikirkan. Itulah yang tanya aku pikiran itu kemana? Terima kasih. Terima kasih Pak ya. Saya menangkap Pak ya yang beliau sampaikan itu, saya menangkap maksudnya dan menangkap maknanya, arahnya. Jadi begini Pak, saya perlu menerangkan ini Pak ya untuk menjadi pemahaman kita. Saya ulangin Pak ya, saya menjelaskan panjang lebar ini supaya kita paham, bukan sekedar artinya baik. Apa makna dibalik yang kita baca? Apa dibalik dari terjemahannya itu? Paham Pak ya? Yang penting ada di otak kita maksud keterangan penjelasannya diterima oleh hati kita. Nah, itu maksud saya memberikan panjang lebar Pak ya. Tetapi dalam sholat, ini yang dimaksudkan Pak. Dalam sholat Pak ya, pemahaman kita yang banyak yang banyak tadi Pak ya, cukup kita ambil poinnya saja yang sudah kita pahami. Apa? Keyakinan kita Allah Maha Besar. Itu saja. Karena kalau kita membayangkan Pak, yang saya penjelasan itu panjang sekali Pak. Tidak sanggup kita Pak. Tetapi yang sudah kita pahami yang panjang lebar tadi itu, kita ambil satu kata kuncinya, satu makna kesimpulannya bahwa Allah Akbar, saya yakini Allah Maha Besar dengan segala penjelasan yang sudah kita yakini sebelumnya. Jadi sehingga apa? Tidak terlalu panjang waktunya. Allahu Akbar. Panjang. Tidak bisa begitu, Pak. Karena itu berarti imam-imam yang pernah mengimami kita, dan kalau Pak saksikan di Mekah itu tidak ada yang begitu, Pak. Allahu Akbar, mereka sudah di otak mereka, Pak, makna penjelasannya itu. Jadi mereka langsung menangkap kesimpulannya saja. Allah Maha Besar. Nah, pemahaman itu sudah dia ada sini kita semuanya Pak. Pemahaman penjelasannya tadi Pak. Ketika kita gunakan dalam sholat sudah kesimpulannya aja. Allah Akbar, Allah Maha Besar. Tapi sudah paham maksudnya apa dari Allah Akbar itu. Nah,
Apakah akan menimbulkan syirik? Tidak mungkin, Pak. Tidak mungkin Allah Akbar itu akan membuat kita syirik, asalkan kita pemahaman kita benar. Paham, Pak ya? Asalkan pemahaman kita benar. Syirik itu kalau masuk ke otak kita hal-hal yang menyimpang, yang membuat kita syirik. Jadi tidak bisa orang itu diponis syirik kalau tidak ada alasan, Pak ya. Mengatakan kita syirik, orang syirik itu harus ada alasannya, harus ada penyebabnya. Makanya Pak, itulah pentingnya kita belajar, guru. Dengan begitu kita tahu mana yang tidak boleh, mana yang boleh, Pak. Mana yang boleh kita ucapkan, tidak boleh diucapkan, boleh kita lakukan, tidak boleh dilakukan. Nah, saya cukup, Pak ya? Cukup. Oke. Ya. Walhamdulillahi katsir, walhamdulillahi katsir. Jadi walhamdulillah itu menetapkan pujian itu milik Allah satu-satunya dan menafikan, meniadakan bahwa pujian itu milik kita, milik manusia. Jadi kalau kita ada kebaikan, Pak ya, dipuji orang, oh bagusnya gawean kau ini, alhamdulillah, Allah yang patut dipuji dan aku bersyukur kepada Allah. Jadi ketika kita dipuji orang, Pak ya, apa Pak? Cara kita menjawabnya dalam hati kita, dalam hati, Pak ya, alhamdulillah. Tapi kalau kita mohon maaf, Pak ya, dalam interaksi sosial kita, Pak ya, dipuji orang, kita tidak usah meninggi. Tidak seberapa itu. Masih bagusnya gawe kok. Itu masih banyak yang lebih bagus dari aku. Aku ini masih baru. Merendah. Tapi tidak boleh pula Pak merendah itu membuat kita bohong, Pak ya. Ada apapunnya atau membuat kita sampai pada titik berbohong. Tidak bagus juga itu, Pak. Basa-basi dari kita yang tidak apa ya, yang berlebihan. Itu tidak boleh juga. Tapi kalau misalnya bagus sekali gawean kau, masih banyak kekurangannya. Masih banyak yang lebih bagus dari aku. Tapi jujur menyampaikannya, Pak. Masih banyak yang lebih bagus dari aku. Ini masih ada kekurangannya. Kalau kita tahu masih ada kekurangannya. Tapi dalam hati kita apa? Alhamdulillah. Atau kalau kita lihat, yang dipuji orang, kau hebat ya, juara 1 ya, alhamdulillah. Kita langsung kembalikan pada Allah. Jadi kalau dipuji orang, dikembalikan pada Allah. Jangan merasa dipuji. Jadi kita menjawab dulu ucapan itu dengan merendahkan diri kita, dengan menyombongkan diri kita, supaya uang tidak menzalimi kita. Setelah itu kita timpali dengan alhamdulillah, baik dengan ucapan maupun dengan hati. Segala puji bagi Allah katsiro, sebanyak-banyaknya. Pujian yang disampaikan dengan penjemputan, pemujian yang banyak. Katsiro. Yang sebanyak-banyaknya. Pujian yang sebanyak-banyaknya hanya dari Allah. Wa subhanallahi bukratan wa asila. Maha suci Allah. Maksudnya apa maksud itu, Pak? Maha suci Allah itu artinya apa ya? Allah itu memiliki sifat-sifat yang sempurna. Ingat, Pak ya? Apa arti subhanallah itu, Pak? Allah maha suci. Suci maksudnya Allah itu memiliki kesempurnaan. Sifat-sifat yang sempurna dan semua kesempurnaan itu milik Allah. Dan Allah terbebas dari kekurangan, dari cacat, dari aib. Allah tidak memiliki semua itu. Jadi kalau Allah mengatakan Allah lemah, Allah punya anak, punya bapak, bullshit itu. Karena kenapa? Allah punya bapak menunjukkan Allah itu tidak kuasa. Allah punya anak berarti Allah itu berkembang biak. Mustahil. Allah lemah, mustahil. Allah tidak bisa dikatakan Allah lemah, tidak bisa. Dia maha kuat. Jadi tidak layak disandangkan kepada Allah, dinisbatkan kepada Allah sesuatu yang tidak patut, berupa aib, celaan, hinaan. Itu Allah tidak memiliki semua itu, Pak. Jadi kalau ada mengatakan Allah itu misalnya Allah misalnya tidak mampu, itu tidak dimiliki oleh Allah, Pak. Salah, ucapan yang salah. Seperti misalnya orang mengatakan mesin rusak ada ini,
Masjid Muhajirin. Ditolak oleh jamaah sini. Kamu nak ngomong sejuta, sedunia ngomong ini Masjid Muhajirin, itu tidak benar. Ini Masjid Nurul Saadah. Betul lagi Pak ya? Kenapa? Ya karena ini sebenarnya Nurul Saadah. Jadi semua kekurangan itu tidak dimiliki oleh Allah. Apakah Allah itu senang ketika ada yang menghina Allah? Allah tidak reda, Pak ya? Tidak reda. Dan kalau ada yang mengatakan Allah itu punya anak, Pak ya, itu digambarkan, Pak, dalam Al-Quran itu ucapan yang hampir-hampir membuat langit itu meletus, Pak. Bahwa kenapa? Kok bisa-bisanya Allah yang Maha Sempurna itu dikatakan punya anak? Tidak pantas. Ucapan yang tidak pantas. Paham Pak ya? Jadi subhanallah ini Allah itu sempurna, tidak ada aib, tidak ada celah. Jangan sekali-kali Pak, ingat ini dalam kita seharian Pak ya, memaknai dalam kehidupan kita. Jangan pernah di otak kita berpikiran bahwa Allah itu memiliki kekurangan. Allah zalim misalnya, Allah tidak mampu mengabulkan hajat kita, Allah pelit misalnya Pak ya, Allah pilih kasih, Allah kejam. Tidak boleh begitu Pak, tidak boleh. Kalau kita berdoa yakin bahwa Allah mengabulkan. Bagaimana Allah mengabulkan, kapan, itu bukan urusan kita. Kita kewajibannya berdoa, yakin dengan doa kita Pak ya. Nak kapan nak Allah beri, bagaimana Allah mengabulkan, itu kehendak Allah. Bisa sama dengan yang kita minta, bisa lebih tinggi Pak ya, bisa cepat, bisa lambat, bisa dengan yang semisal. Pengennya duit, dapat punya duit 10 juta, tahu-tahu diberi dapat rezeki 1 motor, yang cuma itu juga suka-suka Allah. Tapi jangan sampai Pak kita mengatakan di hati kita sesuatu yang sifatnya suuzon dengan Tuhan. Pikiran-pikiran negatif itu harus dihilangkan. Termasuk Pak ya, kalau kita sudah sakaratul sudah menjelang maghrib usia kita Pak ya, menjelang tutup mata Pak ya, di akhir-akhir hayat kita Pak, harus kita diajarkan oleh Nabi berhusnuzon dengan Tuhan. Maksudnya apa? Kita yakin, mengharap dan yakin Allah Maha Pemberi rahmat. Untuk itu Pak, untuk bisa seperti itu Pak ya, kita memang Pak, waktu lagi sehat seperti ini Pak ya, sering berzikir Pak. Sehingga maksudnya apa? Ketika kita nanti, ketika kan ada orang Pak ya, sebelum meninggalnya itu ada sakit kadang-kadang Pak ya. Kadang setahun, setengah tahun, 3 bulan, sebulan. Apa yang dilakukan orang yang terbaring itu Pak? Sebelum terbaring seperti itu Pak, lagi sehat seperti ini Pak, membiasakan berzikir, istighfar. Sehingga ketika dia terbaring, dia sudah terbiasa dengan zikirnya. Ada banyak orang Pak, ketika terbaring Pak ya, menjelang akhir hayatnya, kosong baik Pak. Tidak berzikir, tidak beristighfar, itu salah Pak. Makanya lagi sehat, kita diajarkan Pak oleh Al-Quran, ini bukrah wa asila ini, di waktu pagi dan petang selalu berkumandang subhanallah. Artinya Pak, kalau bukrah wa asila itu segala puji maha suci Allah sepanjang waktu pagi dan petang. Pagi hari itu, satu hari diapit oleh pagi dan petang.
Seolah-olah Pak kita diajarkan dengan ini bahwa sepanjang hari kita dalam zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan berarti siangnya tidak berzikir, tidak. Terbukti kita kan ada salat zuhur. Pak ya? Ada salat zuhur kan Pak? Ada azan yang memandangkan kan? Itu menandakan bahwa kita memang diajarkan untuk selalu berzikir kepada Allah sepanjang hari. Bukratahu wa asila, sepanjang pagi dan petang, dan termasuk juga di tengah-tengahnya. Maksudnya apa Pak? Kita ini Pak diajarkan sibuk tuh zikir Pak, bukan sibuk bekerja baik Pak, bukan. Ingat Pak ya, kita bukan sepanjang pagi sampai petang itu hanya begawe di kantor Pak, di tempat kita begawe dari pagi sampai siang, berjualan pagi sampai sore, bekerja di kantor pagi sampai sore, belajar. Bukannya untuk itu. Pekerjaan yang diiringi dengan banyak berzikir. Pelajar, Pak. Kan ada waktu istirahat. Di tengah-tengah dia menerangkan itu. Menerangkan, ada waktu kosong. Dia berzikir. Atau mengaji ngapa Quran. Ibu-ibu lagi masak. Masak pagi sejam, siang sejam, sore malam sejam, 3 jam. Ketika masak berzikir Pak, berzikir Pak. Jangan dengarkan musik atau TV salah, berzikir Pak. Istighfar Pak. Kita juga Pak pergi begawe, berzikir. Ketika begawe ada waktu senggang, berzikir lagi kita Pak, baca Quran di sela-sela kesibukan gitu. Ketika kita begawe Pak ya, istirahat kita Pak, istirahat sebentar kan, jam 10 istirahat Pak ya. Kalau tukang kan bisa jam 10 Pak ya, jam 10 Pak ya, breaknya kan tukang agak-agak 4 jam. Nah ketika break itulah dia Pak berzikir, atau minum sebentar dia berzikir, bukan dihabiskan untuk ngobrol baik. Nah kalau kita Pak pensiun Pak ya, apalagi nanti digawekan Pak. Layak kita ini punya wirid Pak ya, istighfar kita 10.000, salawat 10.000, paling kurang istighfar 10.000, salawat 1.000, subhanallah 1.000, alhamdulillah 1.000, Allahu akbar 1.000, la ilaha illallah wa syarikalah sekian ratus. Quran sejuz, 2 juz, 3 juz. Apalagi nak digawe lagi Pak. Ketemu lagi kan? Anak lah besar galau. Lah saatnya kita tuh mempersiapkan bekal nak balik kepada Allah. Wa subhanallahi bukrata wa asila. Kita meyakini Allah itu maha sempurna. Allah tidak patut dinisbatkan kepadanya hal-hal yang tidak baik. Dan semua yang tidak baik itu tidak dimiliki oleh Allah. Walaupun orang mengatakan Allah punya anak, itu tidak benar, tidak layak dan tidak demikian. Dan itu Pak ya, sama saja ketika ada orang mengatakan Allah beranak, itu menghina Allah. Allah murka Pak, Allah murka. Makanya Allah mengatakan, orang Yahudi yang mengatakan Uzair itu ibnullah itu Allah murka kepada orang Yahudi. Orang Nasrani yang mengatakan Allah punya anak itu Allah katakan dhalin, sesat. Jadi orang Kristen itu Pak, nak sehebat apapun dia Pak, tidak akan tembus nanti di akhirat. Tidak akan tembus Pak. Tidak akan mencium bau surga. Kenapa? Syirik itu tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang namanya syirik, Pak. Syirik itu menduakan Allah. Nah, ini baru. Sekarang Pak ya, coba kita sama review lagi Pak ya. Allahu Akbar kabira. Maksudnya apa Pak? Allah Maha besar dengan sebesar-besarnya, dengan kebesaran yang sebenar-benarnya. Walhamdulillahi katsira. Segala puji bagi Allah katsira, sebanyak-banyaknya. Pujian yang sebanyak-banyaknya. Jadi pujiannya itu sebanyak-banyaknya.
Jadi kalaupun kita terucapnya cuma sekali Pak ya, tetapi kita pengen menyampaikan bahwa pujian itu adalah sebanyak-banyaknya. Wa subhanallah bukratan wa asila, dan maha suci Allah sepanjang waktu pagi dan petang. Artinya kita menyampaikan bahwa Allah maha suci itu sepanjang waktu pagi dan petang, walaupun kita sekali inilah mengucapkannya, Pak ya. Dan sekali lagi Pak, kita ucapkan sekali, tapi kita maksudnya itu pengen mengucapkan Allah Maha Suci itu sepanjang waktu pagi dan petang, sepanjang waktu pagi dan petang. Ingat Pak ya, sepanjang waktu pagi dan petang, makna yang dalamnya adalah sepanjang hari. Sepanjang hari itu Allah, kita menyampaikan Allah itu maha suci. Dan sekali lagi Pak, ini mengajarkan kepada kita Pak, apapun kesibukan kita, jangan lupa Pak dengan akhirat, dengan banyak berzikir. Jangan lupa itu Pak ya. Kita nak direktur sekaligus Pak, nak presiden Pak. Presiden misalnya ini dalam pelaksanaannya, dia berkunjung Pak ke suatu tempat, jaraknya 1 kilo. Dia kan tidak mesti harus ngobrol terus kan Pak. Dia bisa dengan duduk manis berzikir kepada Allah. Berzikir. Atau kalau tidak begitu, dia memikirkan persoalan bangsanya. Boleh, tetapi di sela-sela itu dia ada zikir kepada Allah. Pedagang, pebisnis, Pak ya. Pekerja, karyawan, berzikir. Teko yang apa Pak, driver online, ketika mengantarkan ininya, zikirlah, baca misalnya surah Al-Ikhlas itu puluhan kali, kan bisa Pak, selama mengantarkan setengah jam, berapa puluh kali Pak dia bisa baca Al-Ikhlas itu Pak. Berapa istighfar yang bisa dibacanya Pak. Kalau kita misalnya Pak, istighfar Pak, salah satu bentuk istighfar itu la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Itu bentuk taubat, bentuk istighfar Pak ya. Itu dalam tempo 10 menit bisa 100 kali. Kalau kita beristighfar dengan subhanallah wa bihamdihi, ada hadis mengatakan kalau kita baca subhanallahi wa bihamdihi 100 kali, itu Allah mengampuni dosa-dosa kita walaupun sebanyak buih di lautan. Nah, kalau kita beristighfar dengan baca itu Pak, 5 menit saja sudah nyampe 100 Pak. Nah Pak, kita memohon kepada Allah Pak, diberikan kekuatan, kesempatan, kemudahan Pak ya. Habis subuh Pak, kalau kita masih ada waktu Pak ya, baik dia aktif, apalagi sudah pensiun Pak, kita dianjurkan untuk netap di tempat kita sholat di masjid sampai terbit matahari. Apa yang kita isi? Memperbanyak zikir, istighfar, baca Quran, mengajarkan Quran, boleh membaca buku Pak ya yang menambah ilmu kita. Sampai terbit matahari, sholat sunat 2 rakaat. Jadi kalau terbitnya misalnya jam 6, tunggulah kira-kira 5-10 menit baru sholat 2 rakaat. Itu Pak top. Itu tinggi sekali nilainya Pak, nilai ibadah kita tinggi sekali. Akan sama nilainya seperti kita melaksanakan haji dan umroh. Belum lagi pahala bacaan itu. Ingat Pak ya, Bu, kalau orang sudah meninggal dunia, ya tamanna, berangan-angan diberikan kesempatan untuk balik ke dunia sekedar untuk beramal soleh. Nah kita Pak diberikan Allah kesempatan yang luas Pak. Gunanya untuk apa? Untuk dimanfaatkan biar kamu masuk surga. Ada yang sadar, ada yang tidak sadar. Penyesalan itu akan dirasakan bagi orang yang tidak mengerti dampak dari yang dia lakukan. Misalnya Pak, mengabaikan waktu sholat, mengabaikan waktu untuk beribadah, berzikir kepada Allah. Nanti dia akan menyesal. Penyesalan itu kadang-kadang ngapola dak kate yang ingatkan aku.
Ngapalah aku tidak kepikiran bahwa hidupku ini ada batasnya. Pak, kita tidak tahu Pak kondisi kita. Tetap sehat atau sakit atau meninggal, memang tahu gitu Pak. Tapi yang jelas Pak, selemah-lemahnya ibadah itu ketika lagi sehat. Kalau kita lagi sakit Pak, banyak kurangnya Pak. Kadang kurang khusyuk lah, kurang sempurna lah. Pak ya, kurang sempurna. Kadang kurang ada yang kita tidak mampu melaksanakannya karena kondisi usia. Ada yang bertanya Pak, oh ini baru sepenggal Pak ya, tidak apa-apa sedikit Pak ya. Tidak apa-apa ya, ya silakan Pak. Ini kan sudah bacaan iftitah Pak ya. Kalau takbir, memang kalau di mazhab Syafi'i, niat itu ketika takbiratul ihram berbarengan, itu mazhab Syafi'i Pak ya. Tetapi di luar mazhab Syafi'i ada yang mengajarkan bahwa boleh sebelum takbiratul ihram. Nah, yang ini Pak ya, sudah waktu sholat Pak, sudah takbiratul ihram. Jadi tidak lagi bukan lagi waktu berniat, sudah waktu sholat Pak. Nah, sekali lagi Pak, saya ulangin Pak ya, bahwa makna yang banyak yang saya sebutkan tadi itu sudah ada di otak kita dan di hati kita. Tetapi ketika ketika membaca iftitah ini Pak ya, kita ambil sudah kesimpulannya saja. Kita simpulkan dengan arti yang sudah kita pahami. Ini kan sudah artinya sudah bisa tergambarkan artinya Pak ya. Oke Pak ya. Ada yang bertanya lagi Pak? Cukup Pak ya? Tidak apa-apa kita sedikit tapi kita bisa menguasainya Pak ya. Daripada banyak-banyak tapi kita lewat-lewat aja Pak. Oke Pak ya. Kita membaca kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih, semoga bermanfaat kita semuanya. Semoga Allah mempermudah kita mencapai kesempurnaan dalam ibadah kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.